Mana ada undang-undang yang dibikin untuk mensejahterakan rakyat sampai... Wow, guys, mata uang ringgit lagi menyala nih. Negara modern, kota penuh dengan gedung tinggi, tapi kok Malaysia tetap terasa nyaman dan rapi? Ini 5:30 guys, ini 5:30. Kalian denger gak? Denger gak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini deh guys. Mana ada undang-undang yang dibikin untuk mensejahterakan rakyat sampai hari ini? Semua undang-undang itu yang dibuat untuk kemewahan dan kenikmatan partai politik dan para penguasa. Rakyat hanya menjadi tumbalnya aja. Ini kan kambing hitam. Ada apa-apa disalahkan rakyat, ada apa-apa disalahkan rakyat. Ya mereka yang berpesta, rakyat yang harus menderita. Kan ini yang ada kan? Pajak semua disikat hanya untuk kemewahan dan kesenangan para pejabat. Mereka dipilih rakyat, tapi mereka juga yang menghantam rakyat kan? Betul. Itu masalahnya di sana. Mereka tidak punya empati. Saya sampaikan lah ya, mereka tidak punya empati dan kasih. Itu yang paling utama untuk jadi pejabat sebenarnya. Kalau dia bicara tentang pejabat, pemimpin ya, harus ada kasih dan nurani, empati kepada masyarakat yang memilih mereka, yang memberi makan mereka. Tapi mereka ini berkuasa, mereka lupa siapa yang mengangkat mereka untuk bisa jadi penguasa. Parah sih. Patut ya, rakyat itu sulit untuk sejahtera. Dan rasa-rasanya, aduh, nggak akan sejahtera rasanya guys. Jadi kasihan ya, kami sebagai rakyat yang menggaji mereka, yang memberi makan mereka. Tapi nyatanya mereka membuat undang-undang hanya demi kepentingannya sendiri dan kemewahannya sendiri, kesejahteraannya sendiri, bukan untuk rakyatnya. Luar biasa. Aduh, kita sebagai rakyat ini hanya dianggap sebagai boneka ternyata guys. Sudah dibeli boneka seperti apa? Sudah dibeli, diletak di tempatnya, udah dibiarkan, nggak diperdulikan. Seperti itulah kira-kira guys. Rakyat hanya demi kesenangan mereka aja, demi kebahagiaan mereka. Sedangkan rakyat tidak difikirkan bahagia atau tidaknya. Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini dia guys. Wow, Ini guys, mata uang ringgit lagi menyala nih. Kamu harus tahu ini. Sekarang 1 ringgit menyentuh 3.900 rupiah lagi. 1 tahun yang lalu 2.000 ringgit senilai 7 juta rupiah pas. Tapi sekarang 2.000 ringgit akan senilai 7.800.000 rupiah. Kenaikan ini sebenarnya pedang bermata dua ya. Di satu sisi kita senang sebagai perantau, di satu sisi kita sedih juga melihat keadaan ekonomi negara kita. Namun sebenarnya baik Malaysia dan Indonesia ekonominya sama-sama bertumbuh setiap tahun. Cuma bedanya Malaysia agak lebih cepat aja. Makanya nilai tukar ringgit terhadap rupiah cenderung naik. Sekali lagi itu karena pertumbuhan Malaysia lebih cepat saja. Tidak selalu karena Indonesia mengalami kemunduran. Enggak guys. Kenapa? Aku membandingkan tingkat inflasi dengan tingkat nilai tukar ringgit terhadap rupiah dengan gajiku. Dengan periode 1 tahun yang lalu. Jadi gini, pada tahun 2024 atau 1 tahun yang lalu, aku menukar 2.000 ringgit dan nilainya 7 juta rupiah pas. Dikarenakan nilai tukar pada waktu itu 1 ringgitnya 3.500 pas. Jadi dikali 2.000 sama dengan 7 juta. Nah, tahun sekarang 2.000 ringgit senilai 7.800.000 rupiah.
Wah, keren kan? Gaji tetap di Malaysia tapi di kampung halaman naik menjadi Rp800.000. Kalau menurut gue pribadi sih, ya ini bebarengan kalau di Indonesia sendiri. Indonesia tuh sekarang lagi ekonominya lagi merosot guys gitu. Lagi merosot. Meskipun kata presiden itu hari, kata menterinya itu hari ekonomi kita itu semakin meningkat. Padahal nyatanya di lapangan itu enggak seperti itu. Masyarakat itu ekonominya makin sulit sekarang ini gitu. Gue herannya negara itu mengukurnya dari mana? Dari orang-orang yang seperti apa? Padahal masyarakatnya itu sekarang tuh lagi kesulitan untuk ya dari soal pekerjaan, dari soal penghasilan, dari soal ya jual beli gitu. Kami tuh sekarang lagi kesulitan itu semuanya gitu. Sekarang ini kalian udah nampak sendiri kan, di berbagai tempat itu banyak orang yang dibuang kerja, orang yang di PHK gitu. Banyak orang yang dibuang kerja gitu. Itu artinya ya ekonomi kita sedang nggak baik-baik saja gitu kan. Banyak orang yang di PHK itu adalah salah satu ekonomi kita itu lagi menurun. Ya sedangkan Malaysia itu kenapa ringgit semakin naik? Karena ekonomi Malaysia itu sekarang itu meningkat gitu. Jadi udahlah kita turun, yang di sana itu meningkat. Jadi nilai tukar kita itu Rp2.000 itu bisa dapat 7 juta, hampir 8 juta. Tinggal sedikit saja 8 juta gitu. Bayangkan gitu. Padahal gua masih ada di sana itu, gua masih ada di Malaysia itu Rp2.000 itu dapat 7 juta. Sekarang itu sudah hampir sedikit lagi ke 8 juta. Bayangkan. Itu artinya ekonomi Malaysia itu sedang stabil gitu dan baik gitu. Sedangkan di kita itu menurun. Itulah salah satu puncanya guys gitu. Yang menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar guys. Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini dia guys. Negara modern, kota penuh dengan gedung tinggi, tapi kok Malaysia tetap terasa nyaman dan rapi. Sekilas terlihat seperti kota besar biasa, tapi ternyata ada hal yang bikin Malaysia beda. Di tengah kota, masih ada ruang hijau seperti taman di KLCC dan taman yang lainnya lagi. Taman yang luas, gratis, terbuka untuk semua orang. Ada jogging track buat olahraga, air mancur menari sebagai hiburan, sampai playground anak untuk keluarga. Dan semua fasilitas ini tuh disediakan gratis oleh negara, biar setiap orang bisa menikmati tanpa keluar biaya. Hal sederhana, tapi buat kota tuh terasa lebih nyaman. Yang bikin aku kagum, dari beberapa stasiun MRT, kamu bisa langsung masuk ke mall atau taman kota tanpa perlu kemanasan di jalan. Hal kecil, tapi ya buat hidup sehari-hari jauh lebih mudah. Dan yang bikin salut, negara ini tuh nggak lupa sama rakyatnya. Ada program makanan percuma untuk sekolah dan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Ada bantuan biaya pendidikan untuk pelajar yang layak, bahkan warga emas pun masih dapat bantuan bulanan sekitar Rp600. Penghargaan kecil untuk generasi yang sudah berjuang. Sebab inilah aku rasa negara ini bukan cuma modern, tapi juga penuh dengan kepedulian. Kalau korang sendiri, apa yang buat korang rasa bangga dan sayang dengan negara ini? Cerita dekat komen ya. Beberapa bulan yang lalu tuh gue ke Jakarta guys. Dan gue bukan membandingkan ini ya, sekali lagi bukan membandingkan ini jelek, ini bagus, enggak. Gini, menurut gue di Jakarta itu masih kurang maksimal. Masih kurang lah gitu ya. Intinya masih kurang. Gue tuh pernah hidup di Kuala Lumpur. Beberapa tahun ada di sana, jadi tiap hari itu ya jalan di Kuala Lumpur karena kebetulan gue tuh kerjanya di sana itu renovasi rumah atau renovation gitu ya. Jadi tiap harinya tuh ya sedikit banyak, mungkin nggak semua Kuala Lumpur saya tahu, tapi banyak lah yang gue tahu gitu. Dan masuk ke area Kuala Lumpur tuh, area persekutuan tuh banyak yang tahu gitu. Dan gue melihat di sana itu ya cukup modern dengan kota yang sangat bersih, bandara yang sangat bersih. Bahkan di tepi-tepi bandaranya meskipun ada perkampungan, tapi tetap bersih. Apa ya? Gue beda banget dengan ketika gue beberapa bulan yang lalu itu gue ke Jakarta guys. Gue ke Jakarta itu ya hanya fokus di satu tempat gitu. Kalau di Jakarta ada tempat yang bersih, yaitu daerah Tamrin, Bundaran HI itu bersih banget. Karena di sana ada yang penjaga kebersihan tuh ada. Kalau di Kuala Lumpur ya ada, tapi apa ya? Menurut gua sih juga orang-orang yang duduk di sana itu juga sama-sama menjaga kebersihan. Sedangkan di Jakarta itu masih orang-orangnya itu masih ya gimana ya, masih buang sampah itu merata-rata, buang sampah sembarangan gitu. Dan itu
banyak taman di sana ya. Kalau di Jakarta ini, yang sekarang, yang beberapa bulan yang lalu gue kesana itu banyak taman yang masih nggak beroperasi seperti di Kuala Lumpur. Udahlah gratis, enak dan nyaman, aman gitu. Sedangkan di Jakarta itu masih banyak tempat-tempat yang kayak apa ya? Kalau udah malam dikit gitu, malam itu kayak takut kita mau jalan ke sana gitu. Masih banyak gitulah. Gue gimana ngomongnya ya? Masih banyak kayak takut mau jalan ke tempat itu gitu. Kayak masih ada perasaan kayak gitu. Tapi kalau di Kuala Lumpur, gue mau jalan jam berapa saja, pukul berapa saja, nggak takut rasanya gitu. Karena gimana ya, keamanannya itu, kenyamanan dan juga pokoknya rindu lah dengan Kuala Lumpur itu. Kita lanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Ini setengah 6 guys. Ini setengah 6. Kalian denger gak? Denger gak ini sound horek? Di kampung gue, di kampung saya, gak berhenti-henti sampai nanti jam 10. Gak peduli asar, maghrib, isya. Sumpah ini zolim banget sampai kedengeran di sini loh. Ini jauh guys, jauh. Ini belakang rumahku tuh. Di sana. Sumpah ini belakang rumahku guys. Dan itu jauh banget. Jadi di sana tempatnya. Gak berhenti sampai nanti jam 10. Sumpah aku tuh kayak pusing banget sumpah. Gue tuh beberapa kali pergi ke karnaval Sound Horeg itu, yang nggak suka di situ ya azan nggak tahu orang sholat, nggak tahu asar, nggak tahu maghrib, tetap aja jalan, tetap aja Sound Horegnya nggak dimatikan. Oke lah, oke itu karnaval menghormati dan merayakan hari kemerdekaan, tapi come on lah. Yang merayakan kemerdekaan itu, yang gue lihat itu mayoritas orang Muslim. Dan orang Muslim itu pastinya tahu jam sholat jam berapa, waktunya sholat itu jam berapa. Kan ya berhenti sebentar gitu, 10 menit, 15 menit atau 30 menit dulu berhenti, habis itu jalan lagi. Ya come on, gue herannya itu. Yang ikut, yang punya Sound Horeg itu Muslim, yang punya mungkin kalau non Muslim mungkin mereka karena nggak tahu jam sholat itu jam berapa. Tapi waduh, yang ini yang punya Sound Horeg ya Muslim, yang nonton semuanya Muslim, tuh juga yang pokoknya semuanya mayoritas Muslim gitu. Jadi nggak mungkin kalau nggak tahu jam sholat, jam azan itu jam berapa, itu nggak mungkin rasanya. Itu yang gue nggak suka itu. Boleh ya boleh lah, boleh. Bukan nggak boleh karnaval itu, tapi ya come on lah. Masa iya orang Muslim nggak tahu jam sholat itu jam berapa. Kayak nggak ada waktu gitu ya. Masa berhenti sebentar demi orang-orang yang sholat. Meskipun oke. Anda nggak sholat, ya itu urusan Anda lah gitu ya. Urusan Anda, kita nafsi-nafsi aja. Tapi ya setidaknya udah tahu ngelewatin masjid lah. Walaupun nggak ngelewatin masjid, kadang guys, gue pernah jumpa guys. Sampai di situ gue marah sama teman-teman, sama di sini sama teman-teman. Karena pas di depan masjid, yang masjidnya azan, yang sini Sound Horegnya masih gini gak? Maghrib itu, waktu maghrib. Coba bayangkan. Yang sini goyang-goyang dengan Sound Horegnya, yang sini azan. Bayangkan. Di mana coba? Kan kita marah pada waktu itu. Kita datengin itu operatornya suruh ya kita cakap baik-baik. Ya alhamdulillahnya mereka itu minta maaf dan Sound Horegnya tuh dimatiin. Dan azan dilanjutkan sampai selesai sholat, sampai selesai doa, habis itu jalan lagi Sound Horegnya. Ini perlu kesadaran masing-masing sebenarnya, nggak perlu diomongin pun sebenarnya sudah tahu lah, orang sama-sama Muslim kok, yang merayakan sana juga Muslim, yang ini juga Muslim gitu. Nggak mungkin rasanya kalau nggak tahu waktu sholat itu kapan, jam berapa, itu nggak mungkin rasanya. Jadi ya mudah-mudahan lah, oke, karnaval teruskan nggak apa-apa, cuman ya hormatilah guys gitu. Terima kasih buat semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat.